Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari Universitas Pamulang ingin menyampaikan tentang modul dalam e-learning kita yang berjudul Desain Produk dan Jasa Siklus Hidup Produk atau Pohon Keputusan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu definisi siklus hidup produk. Itu adalah menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan kepuasan dalam perusahaan kita, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen untuk mencapai maksud tersebut. Maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri memfokuskan keunggulan biasanya melalui strategis bisnis. Di antaranya perbedaan definisi hasil, biaya rendah, kepemimpinan biaya, respon cepat, atau kombinasi di antaranya ketiga strategis tersebut ya. Terus ada suatu produk yang diciptakan untuk baik berupa barang atau jasa. Jadi kayak diciptakan produk itu baik atau jasanya itu tergantung perusahaannya ya guys. Di sini saya akan menunjukkan seperti apa sih gambarnya gitu kan. Seperti ini ya. Sebentar saya akan kasih tahu gambarnya seperti apa sih yang tentang ini apa produce lifestyle-nya ini dia. Iya guys, di sini tuh kan ada produk life cycle. Ada yang satu dan dia naik grown, maturity decline. Jadi bertahap guys, dia tuh bertahap sales ya. Ini hitungan sales dalam hitungannya, oke? Dan daur hidup produk terdiri dari 4 tahap. Jadi ada tahap perkenalan, induction namanya ya guys. Di tahap perkenalan ini ada kayak yang pertama menginformasikan pembelian potensial tentang produk baru dan belum dikenal. Yang ketiga membujuk orang agar membeli produk tersebut. Yang ketiga mengamankan distribusi di toko-toko eceran ya guys. Dan yang kedua itu ada tahap pertumbuhan, growth ya, namanya growth itu tahap pertumbuhan, ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Ya, itu ada pertumbuhan karena biaya promosi dibagi pada volume besar, biaya produksi per unit turun lebih cepat daripada penurunan karena harga mempengaruhi kemahiran produsen guys. Dan ketiga itu ada tahap kedewasaan, bisa kita sebut dengan bahasa Inggrisnya adalah maturity ya. Atau ada kedewasaan tumbuhan grown maturity, dan kedewasaan stable maturity. Dan ketiga itu ada kedewasaan menurut decaying maturity. Keempat tidak ada tahap penurunan, jadi deadline. Jadi bisa ya, semua itu kan ada penurunan ya guys. Dan di faktor-faktor itu seperti perkembangan teknologi, penggeseran dan konsumen, meningkatkan persaingan dari luar negeri kayak persaingan kita sama yang lain, atau penurunan konsumen kayak penghilangan karyawan, jadi membuat penurunan deadline di perusahaan kita. Juga ada pengembangan teknologi yang belum terupgrade, belum canggih apa segala macam seperti itu. Terus di sini ada terus saya membacakan dalam penelitian profesional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan ya. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa datang tidak tergantung pada keputusan yang diambil sekarang guys. Jadi kayak nanti keputusan itu diambil setelah kita menyusun atau mengumpulkan semua tentang ini gitu, pendataan itu dulu gitu kan. Pengertian pohon keputusan itu berdasarkan dari Siswanto 2006 P55. Pohon keputusan atau decision tree adalah modal
visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional ya guys. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan struktur, bertahap, dan rasional. Pembuatan keputusan berarti kayak memilih alternatif keputusan tersedia, karena unsur ketidakpastian maka sebagai kemungkinan keadaan akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu sendiri guys. Jadinya seperti itu ya. Sampai di sini presentasi saya dan baca modul dari learning pertemuan 8. Sekian dari saya, Natasya. Terima kasih.